Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat ke-8. Apa bunyinya? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ditanya tentang apa akan kita bahas di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-9. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan tentang ayat yang ke-9, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengingat kembali bahwa di awal surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berapa peristiwa? 12 peristiwa. 12 peristiwa itu bisa diklasifikasikan berdasarkan waktu terjadinya menjadi berapa kelompok? 2. 6 kelompok peristiwa, 6 peristiwa terjadi pada menjelang hari kiamat. Sedangkan 6 peristiwa berikutnya kapan terjadi? Di awal hari kiamat. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menceritakan peristiwa yang terjadi di awal hari kiamat. Apa peristiwa tersebut? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Timbul pertanyaan tentang apa? Ditanya tentang apa? Lalu jawabannya ada di ayat yang ke-9. Napa? Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa kok dia dibunuh? Siapa dia? Bayi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kayak menunjukkan pertanyaan itu kepada si korban atau si pelaku. Kayak tertuju kepada si pelaku. Maaf. Kayak tertuju kepada si korban. Karena jelas sekali di ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya. Berarti yang ditanya siapa? Bayinya. Bayinya itu korban atau pelaku? Korbannya. Tapi walaupun kelihatannya yang ditanya itu adalah korban, sebenarnya ancaman itu tertuju kepada pelakunya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak mengirim pesan kepada si pelaku pembunuhan tadi. Emang salahnya apa? Salahnya siapa? Bayi. Emang si bayi ini salah apa kok
dibunuh hidup-hidup. Kira-kira si pelaku itu punya alasan atau tidak? Membunuh hidup-hidup bayi perempuan. Punya alasan enggak? Punya. Alasannya diterima enggak sama Allah? Ya enggak. Apa alasannya? Ada yang alasannya malu. Ada yang alasannya takut miskin. Takut miskin. Berarti sudah miskin atau belum? Takut miskin. Sudah miskin? Belum. Berarti mereka kaya ya? Subhanallah. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan alasan kemiskinan ini. Kalau kita membaca sekilas, kita pikir 2 ayat ini sama. Yaitu surat Al-An'am ayat 151 dan surat Al-Isra ayat 31. Coba diulangi. Surat apa? Al-An'am ayat pinten? 151 sama surat Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31. Dua-duanya ini membahas tentang alasan kaum musyrikin membunuh bayi perempuan. Perhatikan baik-baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian min imlaq karena kondisi miskin. Karena apa? Kondisi miskin. Sedangkan ayat berikutnya di tempat yang berbeda Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Yang pertama, dengan alasan kemiskinan. Yang kedua, karena takut miskin. Bedanya apa? Kalau ayat yang pertama membahas tentang orang yang memang sudah miskin. Kalau ayat yang kedua membahas tentang orang yang belum miskin tapi takut miskin. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memang itulah alasan orang-orang musyrik membunuh anak mereka. Ada yang memang aslinya sudah napa? Miskin. Lawis kere, anaknya ana maning. Ya tambah kere. Kira-kira seperti itu. Sedangkan yang kedua, kasusnya adalah dia berhidup berkecukupan. Tapi, wah nanti kalau terlalu banyak anak, nanti bisa-bisa jatuh miskin. Dan 2 alasan ini yang diterima sama Allah yang mana? Mana yang diterima sama Allah? Enggak ada. Makanya Allah mengatakan, emang salahnya apa? Siapa? Si bayi itu alasan. Salahnya apa kok dibunuh? Jadi alasan mereka takut miskin atau kondisi miskin gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian Allah berfirman di ayat yang pertama, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, yaitu Allah, yang akan memberi rizki kepada kalian, wahai para orang tua, dan kepada anak-anak kalian. Siapa yang didahulukan? Orang tua. Terus apa? Anak.
Di ayat yang kedua beda. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak karena takut miskin. Karena sesungguhnya kami yang memberi rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Mana yang didahulukan? Anak-anak. Bedanya apa Jajan? Di ayat yang pertama, yang didahulukan rizki buat siapa? Orang tua. Di ayat yang pertama, yang didahulukan rizki buat anak-anak. Sama atau beda? Sama atau beda? Lu beda. Wong beda kok bilang sama? Beda. Kenapa? Karena kasus yang pertama, yang sangat miskin siapa? Orang tuanya. Maka kata Allah, gak usah takut. Walaupun kondisi kalian miskin, lalu kalian punya anak, sungguh kalian dalam keadaan semiskin apapun, kami yang akan memberi rezeki. Setelah kami beri rezeki kalian, kami juga akan beri rezeki kepada siapa? Anak-anak kalian. Sedangkan di ayat yang kedua, takut miskin. Berarti menurut mereka yang akan bikin miskin siapa? Anaknya. Maka kata Allah, kami yang akan memberi rezeki anak-anak kalian. Setelah itu, kalian juga kami beri rezeki. Berarti semangat enggak punya anak? Semangat apa betul? Semangat apa? Banyak anak, banyak rezeki. Masya Allah. Ngomong-ngomong di sini yang anaknya paling banyak berapa sih? Yang anaknya 5, angkat tangan. Masya Allah. Yang anaknya 6, angkat tangan. Masya Allah. Yang anaknya 7, angkat tangan. Masya Allah. Kayak apa jenis ini? Apa? Kompetisi. Ya, Masya Allah. Yang anaknya 8, angkat tangan. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang anaknya 9. Oh, mungkin anaknya 10 ya. Yang anaknya 10. Wah, berarti yang dapat uwud. Yang anaknya berapa? 8. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Kenapa takut napa? Miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Jadi wanita yang direkomendasikan ya oleh siapa? Rasulullah SAW untuk dinikahi. Salah 2 kriterianya, ya, bukan salah 1. Salah 2 kriterianya apa? Penyayang dan subur. Penyayang ya ma'ruf ya. Kita semua tahu penyayang ya ora galak lah kira-kira. Kalau subur itu artinya apa? Apa artinya subur? Lemu. Apa? Sebentar-sebentar hamil. Subur itu artinya banyak anak. Loh,
Berarti janda, Ustaz. Banyak anak itu maksudnya adalah berpotensi untuk memiliki anak yang banyak. Itu maksudnya. Loh Ustaz, belum punya anak kok. Bagaimana taunya dia berpotensi punya anak banyak? Gimana dari? Bagus. Dari nasabnya. Dari nasabnya. Misal nih, ketika kita mau ngelamar seorang wanita, nanya, anak nomor berapa? Nomor 11. Wah. Ki calon nih. Anak nomor berapa? Anak tunggal. Ya. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah." Karena nanti di hari kiamat aku akan menjadi nabi yang umatnya paling banyak di antara umat-umat Nabi sebelum beliau. Nah, jadi jenengan pengen membahagiakan Rasul napa mboten? Pengen napa mboten? Alhamdulillah. Berarti semangat punya anak. Berarti setahun lahir. Ya gue yorong. Di dalam Islam mengajarkan apa? Penjarakan. Penjarakan sih apa? Diatur. Di apa? Diatur jaraknya. Jaraknya diatur. Jadi bukan dibatasi, tapi diatur jaraknya. Berapa kira-kira? 3 tahun. Dari mana hitungannya? Iya, bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah." Ibu itu dianjurkan menyusui anaknya 2 tahun berturut-turut bagi yang pengen menyempurnakan penyusuannya. Surat Al-Baqarah ayat 233. Berarti nyusoni niku idealnya pinten? 2 tahun. Nah, kalau sudah selesai 2 tahun, berarti disapih. Kalau sudah disapih, berarti siap untuk siap untuk berproduksi lagi. Nah, hamil itu berapa kira-kira? 9 bulan. Ya, kalau biar gampang hitungnya ya katakanlah 1 tahun. Berarti pinten? 3 tahun. Berarti nek anak jenengan antara anak pertama dengan anak kedua dengan anak ketiga jaraknya berapa? 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, yaitu kira-kira ideal lah. Ustaz kayaknya bojoku apa? Belum bisa melupakan sakitnya napa? Melahirkan. Ya, boleh. Ya. Ditunda 4 tahun. Ya. Tapi aja kesuwen. Khawatirnya apa? Umur semakin bertambah. Dan secara perhitungan medis, kalau semakin bertambah umur, resiko semakin tinggi. Berarti mendingan nikah muda. Ya. Tapi tetap sesuai aturan negara. Baik. Berarti di dalam ayat ini
Allah subhanahu wa ta'ala sedang menceritakan bahwa bayi yang dibunuh hidup-hidup itu menuntut siapa? Pelakunya. Pertanyaannya, siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Bapaknya sendiri. Sinten? Bapak kandungnya sendiri. Berarti di hari kiamat nanti, ketika ada kezoliman di dunia, dan yang terzolimi belum mendapatkan kesempatan untuk membalas, orang yang terzolimi ini di hari kiamat akan menuntut orang yang berbuat zalim walaupun itu bapaknya sendiri. Berarti menjadi orang tua tanggung jawabnya berat. Priwe, semangat duwe anak? Tetap semangat? Masya Allah. Ora kur semangat duwe anak. Tapi juga kita harus paham bahwa begitu kita punya anak, kita juga punya nopo? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu nanti akan dituntut di hari kiamat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing pemimpin akan ditanya tentang amanah yang dibebankan kepada dia. Pemimpin di sini maksudnya pemimpin negara, apa provinsi, apa kabupaten, apa pemimpin keluarga. Semuanya dari atas sampai bawah. Dari yang wilayahnya paling luas sampai yang wilayahnya paling kecil. Semuanya akan ditanya sama Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Siapapun yang diberi amanah oleh Allah untuk ngurusi rakyat. Untuk apa? Ngurusi rakyat. Yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatih. Lalu dia mengkhianati amanah tersebut sampai dia mati. Jadi dia mengkhianati amanah tersebut dan mati dalam keadaan masih berbuat khianat. Apa akibatnya? Illa harramallahu alaihi jannah. Pasti Allah haramkan orang itu masuk surga. Pasti Allah haramkan orang itu masuk surga. Barang siapa dikasih amanah ngurusi rakyat. Aku tuh pejabat, Ustaz. Orang ngurusin apa? Rakyat. Begitu. Begitu atau tidak begitu? Tidak begitu. Rakyat itu bukan hanya penghuni negara. Di dalam rumah tangga ada rakyatnya enggak? Ada. Berarti hadis tadi bukan hanya berlaku untuk para pejabat. Hadis tadi sifatnya umum. Siapapun yang dapat amanah untuk ngurusi orang. Salah satunya adalah ngurusi keluarga.
Maka ketika kita, bapak-bapak dikasih amanah, punya istri, maka amanah tersebut kalau jenengan tidak tunaikan sebaik mungkin, di hari kiamat mungkin istri yang akan menuntut kita. Begitu pula ketika kita nggak cuma dikasih sama Allah istri, tapi kita dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anak tadi tidak kita didik dengan baik, kita acuh tak acuh, kita cuek, nggak peduli anak itu sholat atau tidak. Nggak peduli apakah anak itu menutup aurat atau tidak. Nggak peduli dia itu bergaul sama siapa. Apakah bergaul sama teman yang baik atau yang tidak baik. Di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu nanti di hari kiamat kita akan ditanya dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang kami hormati, mumpung masih punya apa? Umur. Seandainya kemarin-kemarin mungkin kita kurang perhatian sama anak kita. Karena mungkin belum tahu. Tapi atau sudah tahu tapi alasannya apa? Sibuk ini, sibuk itu. Mumpung masih hidup, ada kesempatan untuk memperbaiki. Ustaz, angel diomongi. Lebih angel nang akhirat. Susahnya kita hari ini untuk mengingatkan anak kita, untuk mengajak anak kita sholat, untuk ngajak mereka ngaji, untuk ngajak mereka menutup aurat. Susahnya kita hari ini untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tadi. Bisa dihitung dengan tahun. Pinten tahun? Tergantung jenengan umurnya pinten. Cuma 60 tahun. Pol-pole 70 tahun. Setelah itu lepas. Sudah selesai. Tugas kita untuk mengingatkan anak kita. Capeknya kita hari ini itu bisa dihitung dengan tahun. Tapi kalau misalnya yang 70 tahun ini tidak kita tunaikan, kita tidak mengingatkan anak kita, tidak mendidik mereka dengan baik. Dengan alasan malas, dengan alasan capek, dengan alasan sibuk. Nanti di hari kiamat. Bukan 70 tahun sengsaranya. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Pinten? 1000 tahun. Bayangkan. Ndak mau capek 70 tahun sengsarane 1000 tahun. Itu kalau di nerakanya sehari. Nek seminggu. Berapa tahun? 7.000 tahun. Nek sebulan? 30.000 tahun. Mendingan kesel 70 tahun nopo sengsara 7.000 tahun. Lebih ringan yang ini. Oke. Berarti orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat akan menuntut siapa? Orang-orang yang berbuat zalim walaupun itu adalah orang tuanya sendiri. Oke. Biasanya anak yang menuntut orang tua paling 1, 2, 3 gitu ya. Lebih berat lagi pejabat yang zalim kepada rakyat. Kalau orang tua yang zalim kepada anaknya itu dituntut oleh berapa anak? Ya tergantung. Anak siji berarti siji. Anak pitu berarti itu. Kalau pejabat berbuat zalim, berapa yang nuntut? Kalau dia
zalim sebagai seorang lurah. Berarti warga satu desa. Pinten? Kalau dia zalim kepada warga senegara, berarti berapa ratus juta yang akan menuntut. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai oleh Abu Dzar Al-Ghifari, dimintai jabatan. Abu Dzar minta jabatan kepada siapa? Rasul SAW. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, ala tasta'miluni, wahai Rasul, kenapa saya enggak diangkat menjadi pejabat? Kenapa saya enggak diangkat menjadi apa? Pejabat. Fadharaba biyadihi ala mankibi. Nabi SAW menepukkan tangannya di pundaknya siapa? Abu Dzar. Thumma qala. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, kamu lemah. Kamu lemah. Wa innaha amanah. Dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan jabatan ini akan mendatangkan kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Pripun? Mau jadi pejabat? Belum selesai hadisnya. Hadisnya belum selesai. Kata Nabi SAW, illa kecuali man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali orang yang punya kompetensi untuk mengemban jabatan tersebut. Satu, punya apa? Kompetensi. Dua, wa adalladzi alaihi fiha, dan menunaikan amanah sebaik-baiknya. Berarti boleh ngambil jabatan kalau punya kompetensi dan amanah. Kalau enggak punya salah satu dari dua ini, enggak usah jadi pejabat. Kalau enggak punya dua-duanya, apa maning? Pasti akan mengakibatkan kehinaan dan penyesalan. Loh, jenengan bayangkan, satu anak saja dizolimi nuntut sama orang tuanya, apalagi penduduk senegara. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.